Oke, berikut ini adalah contoh dari official receipt ya, atau bukti pembayaran. Bukti pembayaran ini bisa digunakan untuk transaksi tunai maupun non tunai ya. Atau ada juga beberapa hotel yang menerapkan sendiri-sendiri ya untuk transaksi tunai sendiri, kemudian non tunai sendiri. Nah, kalau yang disendirikan itu biasanya untuk yang tunainya itu menggunakan cash receipt, kemudian untuk yang non tunai itu menggunakan miscellaneous receipt ya. Nah, untuk hari ini kita menggunakan official receipt saja. Jadi ini bisa dipakai untuk tunai maupun non tunai begitu ya. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, di sini ada R number 000104. Ini disebut nomor serinya ya. OR di sini adalah official receipt ya, di sini. Ya. Ini official receipt. Di sini ada beberapa kolom ya, kolom tanggal, kemudian receipt, form diterima dari siapa, jumlahnya berapa, pembayarannya untuk apa. Kemudian di sini ada untuk regulasinya ya, di sini. Nah, kita akan coba menuliskan sesuai dengan studi kasus tersebut. Kita akan tulis di sini tanggal ya, sesuai dengan studi kasus itu pada hari Senin ya. Senin tanggal 11 Januari 2020. Diterima dari siapa? Seperti ini penulisannya. Jumlah yang diterima ini sebesar berapa? Ini sebaiknya ditulis secara deskriptif ya. Rp900.000. Atau bisa kita masukkan juga di sini. Ini ya. Kemudian pembayarannya untuk apa? Kita bisa tulis di sini. Payment room 103. Ini by cash. Jadi pembayaran kamar 103 dengan secara tunai begitu. Kemudian kita juga bisa menambahkan beberapa keterangan lain. Di sini kan 900.000 ini kita kurang tahu untuk berapa malam, kemudian ini harga per malam atau berapa malam itu kan kurang tahu. Ya, ini kita berikan detail ke sini. Misalnya di sini DR 300.000 per room per night. Nah, di sini ya. Harganya 300.000 per kamar dan per malam. Kemudian di sini mungkin kita tambahkan lagi RBF atau room breakfast, berarti ini include dengan makan pagi. Kemudian di sini mungkin dikalikan 3 malam ya. Nah, ini sudah cukup mewakili ya. Seperti ini, dikalikan dengan 3 malam. Nah, kemudian ini tanda tangan kita sebagai petugas. Kemudian di sini tanda tangan tamu ya, kita mintakan tanda tangan ke tamu. Nah, formulir ini biasanya rangkap 4 ya. Untuk yang pertama, lembar pertama, ini yang akan kita berikan ke tamu ya, lembar pertama. Untuk yang lembar kedua itu, yang ini lembar pertama itu biasanya warnanya putih. Kemudian untuk yang lembar kedua, ini biasanya warna kuning ya. Yang warna kuning ini kita simpan sebagai arsip untuk kasir. Nah, lembar ketiga itu biasanya warna biru. Lembar warna biru ini itu untuk kita sebagai pelaku atau yang petugas yang melakukan transaksi. Itu warna biru. Kemudian yang lembar keempat ya, itu biasanya warna merah. Nah, itu yang akan kita berikan ke bagian back office atau accountingnya ya. Itu rangkap 4 biasanya. Kadang-kadang bisa rangkap 4 atau rangkap 3. Ini semua tergantung dengan kebijakan hotel. Oke, selanjutnya pengisian official receipt kita sudah selesai. Ini contoh untuk pengisian yang secara cash.
nanti setelah ini akan kita lanjutkan bagaimana menginput ke dalam sistem yang ada di hotel. Pada pertemuan kali ini saya akan memberikan kalian tutorial bagaimana cara membuatkan bill untuk tamu. Kalau di hotel biasanya sudah computerized, dan di sini saya memberikan sedikit gambaran bagaimana sih bentuk bill atau cash bill atau kwitansi tamu yang akan dicetak itu nanti. Nah, contohnya seperti ini tampilannya. Tampilan sederhananya seperti ini. Dan ini tanda bukti transaksi yang kemarin, ya, pada yang kemarin saya berikan ini. Kita akan menyalin dari bukti transaksi sementara ini ke dalam cash bill. Nah, di sini ada yang namanya reservation number, ya. Ini sesuai dengan nomor reservasi tamu. Kita hanya ambil contoh saja, misalnya ini nomor reservasinya 000123, gitu ya. Kemudian sesuai dengan tanggal kedatangan tamu kemarin, ya, check-in tanggal 11 Januari 2020. Kita tulis di sini 11 Januari 2020. Kemudian menginap selama 3 malam. Ya, berarti dihitung tanggal 11, tanggal 12, itu terhitung 1 malam, ya, 12 ke 13, 2 malam, ya, 13 ke 14, itu berarti 3 malam, ya. Berarti check-out-nya tanggal 14 Januari 2020. Reservasinya sesuai dengan nama pemesan di sini. Alamat kita kosongkan saja, ya. Kemudian di sini akan kita masukkan pembayaran tamu atas kamar yang dipesan secara tunai ini, ya. Ditulis tanggalnya, tanggal yang ada di kwitansi, yaitu tanggal 11 Januari 2020. Nah, cara menulisnya seperti ini. Kode dengan kode, ya, atau singkatan. PY strip cash. Nah, PY ini payment, ya, singkatan dari payment, kita singkat PY, ya. Kemudian strip cash, kemudian di sini ada kode OR atau official receipt, ya. Kemudian nomor dari OR-nya, OR, ya, Bu. Nomor OR-nya, ya, 000104, seperti ini. Terus kemudian selanjutnya nomor kamarnya. Di sini ada nomor 103, ya. 103. Kemudian selanjutnya baru nama tamunya, ya, di sini. Sepertinya kurang luas, ya, lagi. Oke. Nah, depositnya sebesar berapa atau pembayaran secara cash-nya? Untuk pembayaran secara cash, ya, maupun non cash, semua jenis pembayaran, artinya uang yang masuk, transaksi yang masuk, itu masuknya ke debit, ya. 900.000 rupiah seperti ini, ya, 900.000 rupiah. Kemudian di sini nanti biasanya secara otomatis di hotel ketika running sistem dalam 1 malam, itu tagihan kamar maupun tagihan outlet yang lain akan secara otomatis masuk ke dalam billing sistemnya yang ada di sini. Nah, kita ambil contoh, ya, misalnya tanggal 11 Januari 2020 itu di sini sudah masuk tagihan kamarnya, room charge 103. Nah, untuk tagihan-tagihan semuanya masuk ke dalam kolom kredit di sini. Kita ambil contoh, tagihannya sebesar Rp300.000 di sini. Kita masukkan. Nah, otomatis untuk balance-nya, ya, balance ini sama dengan saldo akhirnya, dia akan berkurang, ya, dari angka berkurang. Jadi dari angka deposit 900.000 dikurangi 1 malam, dia akan menjadi 600.000. Muncul angka 600.000 di sini. Ini adalah uang sisanya. Kemudian ini misalnya tanggal selanjutnya tanggal 12 Januari 2020, ya, ini masuk kembali room charge 103 sebesar 300.000, ya. Oke, masih sah. Nah, kita masih lanjut sampai dengan tanggal 13 misalnya 2020. Di sini juga akan muncul tagihan lagi room charge seperti ini
sebesar Rp300.000. Nah, maka total amount atau total akhirnya ya, ini adalah zero atau kosong. Berarti sudah tidak ada tagihan lagi ke tamu. Artinya tamu sudah membayar sebesar 900.000, kemudian tagihan kamarnya selama 3 malam itu terhitung 900.000 dengan per malamnya 300.000. Nah, nanti kalau misalnya di sini ada beberapa tagihan lain ya dari outlet-outlet lain, misalnya restoran ya. Misalnya ada tagihan resto ya. Resto 103. Di sini misalnya muncul pada tanggal 13-nya itu 13 malamnya tamunya ada tambahan transaksi misalnya ya, room service ataupun mungkin makan di restoran ya. Itu misalnya sebesar 170.000 di sini. Otomatis dia di balance atau total akhirnya masih ada tagihan sebesar 170.000. Itu artinya ketika sebelum check out pada tanggal 14 Januari 2020, ini tamunya harus kita tagihkan ya. Total pembayaran yang belum dibayarkan oleh tamu seperti ini. Kemudian misalnya di sini juga tanggal 13 ada laundry 103. Laundry-nya mungkin sebesar 250.000. Ya, seperti ini. Oke. Nah, 250. Jadi sebelum check out Anda harus menagihkan ke tamu sebesar 420.000. Nah, kurang lebih seperti itu bagaimana kita menginput transaksi ya, transaksi ke dalam sistem yang ada di hotel. Nah, sebelum check out nanti bill inilah yang akan kita print, kemudian kita tanda tangani oleh petugas front office cashier ya. Kemudian nanti ya dimintakan tanda tangan oleh accounting manager ya. Kemudian nanti sorry juga di sini juga ada tamu ya. Saya tambahkan di sini ada case-nya juga ya. Jadi di sini juga nanti tanda tangan tamunya ya di sini. Oke. Jadi ada 3 kolom di sini nanti ya. Pelaksana atau kasirnya, kemudian accounting manajernya, kemudian tamunya. Jadi semua transaksi ini nanti bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Nah, untuk materi kali ini sampai di sini. Jika ada pertanyaan nanti silakan bisa mengajukan pertanyaan di grup ya. Oke, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.